Ada 4 sidik jari, yang 1 sidik jari Arya Daru, 3 lagi sidik jarinya rusak. Rusak atau dirusak kita nggak tahu ya, tapi yang jelas polisi bilang rusak. Rusak itu rusak kenapa gitu. Tapi kalau saya melihat memang kematian Arya Daru ini ada 2 konstruksi ya. Pertama bisa terkait dengan asmara, kedua terkait dengan pekerjaan Arya Daru. Di belakang ini ada sosok atau orang-orang besar yang terseret di kasus ini. Halo Sobat Sindo, jumpa lagi di Sindoskop, sebuah perbincangan yang akan mengulas isu terpanas, isu terhangat yang terjadi dalam waktu sepekan. Dan yang terbaru adalah fakta baru mengejutkan publik. Polisi menyebut Arya Daru Pangayunan, diplomat muda yang tewas di kosannya, dalam catatan polisi sudah 24 kali check-in di sebuah hotel dalam 1 tahun. Di hotel ya maksud saya. Nah, untuk mengulasnya, apa sih sebenarnya yang terjadi dan kenapa kasus ini berlarut-larut? Saya sudah bersama jurnalis senior Sindo News. Jadi, kalau kita ngobrolin soal Arya Daru, nih kayaknya kita masih pesimis ya, Bang ya. Kapan sih kasus ini, misteri ini akan terkuak? Sebenarnya kalau kita lihat, fakta baru yang disampaikan polisi menjadi kejutan juga. Apa sih sebenarnya? Apakah memang benar ada informasi itu? Karena tidak hanya mengejutkan keluarga, tapi tidak mengejutkan publik, tapi keluarga pasti akan terpukul. 24 kali check-in di hotel bersama perempuan yang disebut-sebut bernama Farah. Tapi Farahnya tidak pernah dimunculkan ke publik. Mungkin gimana proses kedepannya seperti apa nih kalau kita ngelihat dengan temuan-temuan baru ini? Kalau saya melihat penjelasan polisi ini masih belum lengkap ya Bang. Ya. Cuma disebut bahwa check-in 24 kali selama periode 2024 sampai 2025. Tidak dijelaskan bahwa check-in itu dalam rangka apa, terus setiap kali check-in itu berapa lama, terus di mana, apakah di luar daerah atau gimana. Jadi semestinya harus dijelaskan secara detail biar masyarakat juga tahu bahwa oh ini ada hubungan kerja, katakanlah, atau ada hubungan pribadi terkait hubungan kedua orang ini gitu. Dan menurut saya masih ada satu poin yang harus dijelaskan polisi yang tak kalah pentingnya soal handphone Arya Daru yang sampai sekarang belum ketemu. Belum betul. Ketemu sampai sekarang. Sampai sekarang ya Mas Un ya. Dan itu bukti penting ya untuk kasus ini. Dan kenapa polisi berani mengungkap ada dalam setahun 24 kali check-in tanpa ada rentetan peristiwa, apakah ada hubungan pekerjaankah atau hal lain gitu. Tapi disebut-sebut yang sampai sekarang juga nggak pernah publik juga tahu siapa sosok Farah dan satu lagi Dion. Nah sosok itu nggak tahu. Kalau dari awal kita melihat apa yang disampaikan polisi ini, Mas Cipto, selalu mengaitkan ada seperti sisi negatif yang dilakukan oleh seorang diplomat muda Arya Daru Pangayunan ini. Ini kan membuat keluarga semakin terpukul. Memang skenario seperti itu atau gimana sebenarnya kalau Mas Cipto memandangnya? Tapi memang kalau saya melihat ya, sampai saat ini memang banyak beberapa kasus pembunuhan yang sampai saat ini belum diungkap oleh Polda Metro Jaya. Kayak kasus pembunuhan siswi SMK di Baranang Siang, Bogor, itu sampai sekarang belum terungkap. Kemudian meninggalnya mahasiswa UI yang di Depok, Aksaina, sampai sekarang belum terungkap juga. Termasuk ini. Mulai dari pangkat kombes di reskrimumnya pada saat itu sampai sekarang sudah jenderal bintang 3, masih belum terungkap juga. Belum terungkap juga. Nah terkait dengan tewasnya, meninggalnya Arya Daru ini, memang sebenarnya polisi tuh harus memeriksa atau membuka pihak-pihak yang memang diduga mengetahui si Arya Daru ini. Kayak tadi dikatakan sudah 24 kali check-in hotel. Kan polisi bisa melakukan gelar perkara, panggil itu pihak hotelnya, panggil teman rekan-rekannya. Dengan gelar perkara itu puzzle-puzzle misteri meninggalnya Arya Daru pasti akan terungkap. Nah, kalau menurut saya ini kayak semacam siapa sih sosok orang yang nggak pernah publik sampai sekarang masih bertanya ya. Saya sendiri juga bertanya-tanya mengikuti perkembangan Arya Daru ini, meninggalnya Arya Daru sejak ditemukan di kosannya di daerah Menteng.
Kemudian tim Sindo News juga mewawancarai keluarganya, istrinya, ayahnya, kemudian ibu mertuanya gitu. Sampai sekarang kita nggak pernah tahu siapa sosok yang disebut namanya Farah dan Dion ini. Padahal Arya Daru menurut pengakuan istri sangat terbuka dan selalu bercerita tentang pekerjaannya. Atau apakah memang ada yang disembunyikan oleh polisi? Kalau saya mencurigai seperti itu. Mungkin kalau Bang Joni. Ya mungkin kasus ini kan masih tahap penyelidikan ya Bang ya. Ada bagusnya yang seperti diusulkan oleh pengacara Arya Daru ini dinaikkan ke tahap penyidikan sehingga di situ menjadi terang benderang kasus ini. Dan juga dilakukan gelar perkara khusus untuk mengetahui ini Arya Daru ini meninggalnya apa benar bunuh diri atau dibunuh gitu. Dan juga kenapa pihak keluarga dan pengacara terus menuntut kepolisian bersikap tegas untuk menindaklanjuti perkara ini karena mereka membutuhkan kepastian hukum. Betul. Nah, karena tidak adanya kepastian ini, mereka terus menuntut ini Arya Daru ini kalau benar dia bunuh diri, itu polisi mestinya menjawab kejanggalan-kejanggalan yang dipertanyakan oleh pihak keluarga dan pengacara. Kalau itu pun kasus pembunuhan, nah ini arahnya pembunuhannya seperti apa, tersangkanya juga arahnya ada kemana gitu tersangkanya Bang. Nah ini yang masih tanda tanya oleh pihak pengacara maupun keluarga. Sehingga polisi memang harus segera memastikan secara hukum kasus ini. Apakah ini bunuh diri atau dibunuh, ada kasus pembunuhan itu. Mengenai check-in juga harus ditelusuri, terutama pihak yang terkait seperti Farah atau Dian itu. Kemudian seperti dia check-in di mana, waktu, tempat, lokasinya itu juga harus diselidiki oleh pihak kepolisian. Dan seharusnya juga disampaikan ke publik ya. Itu yang paling jam berapa, kan harusnya kalau mengaca, kalau kita mau check-in hotel aja, begitu kita tinggalkan KTP, pada saat proses check-in kan itu juga terlihat jam berapa kita masuk, kita datang, tanda tangan POM-nya, jam berapa kita terima kunci, dan juga ya kalau semakin lama makin dibiarkan, mungkin CCTV-nya bisa hilang kali. Gimana tanggap? Betul juga Mbak, bahwa apalagi sekarang kan desakan kuat untuk polisi mereformasi diri ya gitu. Yeah. Jadi menurut saya ya tuntutan masyarakat untuk mengetahui duduk perkara kasus kematian Arya Daru itu harus ditanggapi secara cepat oleh polisi, khususnya Polda Metro Jaya. Termasuk temuan-temuan yang selain temuan 24 kali check-in itu kan ada temuan bahwa ada luka lebam ya, lebam di dada, betul. Ada 2, sama di kening itu ada memar di kening sama di leher. Terus juga ada 4 sidik jari, yang 1 sidik jari Arya Daru, 3 lagi sidik jarinya rusak. Rusak atau dirusak kita nggak tahu ya, tapi yang jelas polisi bilang rusak. Rusak itu rusak kenapa gitu ya, kita kan juga harus dijelaskan juga sebenarnya ya. Sidik jari itu sidik jari siapa, kalau sidik jarinya Arya Daru kenapa rusak gitu kan, misalnya ya. Itu 4-4-nya sidik Arya Daru di sini kan di lakban ini ya, kok bisa rusak, satunya nggak rusak. Yang satu nggak rusak karena punya Arya Daru. Yang 3 rusak. Yang 3 ini punya. Nah ini rusak sendiri atau memang dirusak? Kalau memang dirusak, berarti kan pelakunya ini orang yang sangat terlatih dan paham untuk menghilangkan jejak. Nah ini kan perlu diusut juga nih oleh kepolisian. Itu yang perlu diusut sebenarnya ya. Karena saya membaca kalau melihat tragisnya Arya Daru sejak dari ditemukan tewas dan disebut bunuh diri. Kemudian saya lupa istilah yang digunakan oleh polisi dalam dalam psikologi forensiknya menyebutkan bahwa ada kecenderungan orang yang untuk membunuh diri dengan melakban, itu apa namanya, saya lupa nama istilahnya, itu juga disampaikan. Jadi kan kesannya, kalau dalam pandangan saya pribadi, kesannya Arya Daru ini punya masalah yang sangat berat, nggak mempan, nggak kuat, kemudian dia melakukan upaya untuk mengakhiri hidupnya.
dengan cara melakban, kemudian ada apa namanya intensional yang saya lihat itu seperti perilaku seksual yang agak menyimpang. Ya. Oh. Itu dari kesan awal yang saya tangkap dari yang disampaikan oleh polisi. Namun itu tidak pernah diungkap. Mungkin kalau Mas Doni sendiri mau mana apa? Ya itu Bang Amang harus diungkap secara transparan oleh pihak kepolisian. Ini Arya Daru apa ada punya kelainan seksual seperti itu. Jadi orang yang berfantasi dengan melakban atau melilit wajah terus dia mendapat kepuasan seperti itu, atau memang ini ada perilaku lain di luar itu. Jadi emang mungkin ya ada dia diincar atau oleh pihak lain, atau ada dendam, atau misalnya terkait kasus asmara karena disebutkan ada nama-nama perempuan di sini. Ya, betul. Satu Farah itu. Nah, ini kan motif-motif pembunuhan itu kan seperti asmara atau dendam atau motif lain juga harus diselidiki oleh pihak kepolisian. Nah, ini yang menarik. Kalau ada motif asmara, dendam, kenapa pihak keluarga menerima amplop yang berisikan yang dari styrofoam yang berlambangkan tanda hati, bintang, kemudian makam Arya Daru sendiri itu diacak-acak gitu. Jadi kayak semacam semakin mengaburkan fakta kematian yang sebenarnya jadinya terlihat. Mungkin ada pandangan yang berbeda kan. Tapi kalau saya melihat memang kematian Arya Daru ini ada dua konstruksi ya. Pertama bisa terkait dengan asmara, kedua terkait dengan pekerjaan Arya Daru sendiri. Karena apalagi Arya Daru kerap kali menangani kasus TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Karena berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak itu dari 4 tahun terakhir ini ya, itu ada ribuan korban TPPO. Paling banyak perempuan, jumlahnya itu mencapai 1.000 lebih, termasuk anak-anak perempuan. Paling banyak anak-anak perempuan dan perempuan. Nah ini kan ada dua konstruksi nih. Kan tinggal dirunut aja nih. Ya. Kalau memang terkait dengan asmara, ada Farah, ada Dion. Nah bisa juga suaminya Farah ini juga turut diperiksa. Nah kalau terkait dengan pekerjaan, nah ini juga bisa diperiksa nih, dirunut nih teman-temannya siapa. Kebijakan apa yang diambil oleh si Daru ini sehingga dia menjadi korban. Kalau saya melihatnya ada dua konstruksi itu. Apakah memang ada hal yang disembunyikan? Kalau kita berkaca pada kasus Aksaina. Aksaina bapaknya seorang kolonel TNI AU. Kalau saya tidak salah sudah purna sekarang ya. Betul. Sudah purna saat ini. Sudah sejak kapan itu mencari apa penyebab kematian anaknya juga tidak pernah tahu. Dan siapa pembunuhnya. Akhirnya yang beredar publik mendengar dikaitkan dengan sosok besar ya. Tokoh besar yang berada di belakang itu. Apakah mungkin ada kemiripan seperti itu? Sangat mungkin, Bang. Karena aneh kok sekelas Polda, kok nggak mampu. Kalau misalkan tidak mampu mengungkap kasus ini, kan ada Barreskrim Polri, bisa minta bantuan, ya kan? Tapi ini kenapa sampai nggak mampu? Berarti kan memang ada sesuatu di balik kasus kematian ini. Ditambah penasehat hukum keluarga juga sudah, saya udah lupa 3 apa 4 kali mendatangi Wasidik Barreskrim Polri untuk meminta kejelasan ya, minta bantuan, sampai sekarang juga tidak ada respon ya. Semakin semakin mengaburkan menjadi penyebab kematian Arya Daru yang sebenarnya. Apakah benar karena ingin mengakhiri hidupnya atau memang ada konstruksi pembunuhan di situ? Mungkin ada. Memang pihak pengacara itu menginginkan kasus ini diambil alih dari Polda Metro ke Barreskrim. Barreskrim, betul. Supaya lebih fokus, supaya lebih jelas status hukumnya gitu Bang. Dengan di Barreskrim mungkin di situ ada penyidik atau perangkat yang lebih mumpuni ya. Jadi dapat dengan cepat, tepat dan akurat kasus ini dikategorikan bunuh diri atau pembunuhan gitu. Kalau saya ada sesuatu poin yang juga harus kita tidak lupakan, bahwa jejak digital Arya Daru yang ada di telepon yang hilang itu harusnya diungkap sama polisi. Dan saya yakin sebenarnya nggak cukup sulit dengan kemajuan teknologi sekarang untuk meminta provider untuk memberikan riwayat historinya percakapan Arya Daru, kontaknya sama siapa,
karena tiba-tiba saja handphonenya itu hilang dan sampai sekarang belum ketemu. Saat Arya Daru pulang dari Grand Indonesia, naik taksi, terus di tengah perjalanan harus dia memutuskan balik, terus ke Menlu, naik ke tingkat atas, terus pulang, terus jam 21 itu hilang kontak sama istrinya, paginya ditemukan tewas pada tanggal 8 ya, 8 Juli 2025. Dan polisi menyatakan itu belum ditemukan. Padahal kan misalnya handphonenya nggak ditemukan kan jejak percakapan terakhir bisa ditelusuri ya, di tracking misalnya. Ya, gitu ya. betul. Itu poin yang harus dibuka sebenarnya menurut saya ya, untuk mengungkap misteri kasus ini. Karena ya jelas mesti ada dia komunikasi sama temannya, ada persoalan serius, mungkin saja kan. Ya, gitu, betul, betul. Gitu. Apakah ada permasalahan urusan ya mungkin bukan di luar pekerjaan dengan temannya, ya itu harus diungkap. Karena ada yang menarik. Handphone hilang, ya. Ponsel Arya Daru ya disebut hilang. Tapi menurut istrinya dari media sosialnya, Instagram atau apa, membaca atau aktif, diketahui oleh istrinya aktif. Hilang tapi bisa aktif. Aneh. Artinya kan sebenarnya bisa ya dilacak. Bisa dong Aneh dilacak. kan itu. Artinya ada dong Iya. gitu. Tinggal Bukan kemauan dimusnahkan, dari Polda bukan aja dimusnahkan oleh Arya Daru. Katakanlah orang ingin mengakhiri hidupnya, ingin meninggalkan jejak, buang semua alat komunikasi yang dia punya, dia buang. Ya setelah kematiannya pasti tidak akan aktif. Ya. Ini masih aktif, harusnya kan bisa sebenarnya dengan teknologi sekarang ya. Betul. Dan aktifnya itu setelah Arya Daru meninggal. Iya, kan? betul. Kalau nggak salah istrinya bilang 3 hari Nah. setelah dimakamkan. Ini kan juga cukup aneh ya. Berarti kan ada orang yang menggunakan. Ada orang yang menggunakan. Nah, sebenarnya apa sih yang kita kita jadi menerka-nerka. Sebegitu inginkah polisi, kita kalau bicara dalam hal ini penyidik, ingin menyembunyikan sesuatu sehingga puzzle-puzzle ini tidak rapi mereka susun gitu. Atau jangan-jangan ya jangan-jangan kembali ada tokoh besar di balik ini semua. Mungkin ada pandangan. Silakan. Kalau menurut saya sih Bang, bisa terjadi kemungkinan emang ini ya, di belakang ini ada sosok atau orang-orang besar yang terseret di kasus ini, tapi oleh pihak kepolisian mungkin karena sensitif atau menyangkut nama besar atau sosok itu ya, kasus ini mungkin dialihkan atau dibuat inilah berlama-lama atau agak samar gitu Bang. Jadi memang pihak pengacara keluarga juga harus terus mengawal kasus ini sampai tuntas itu. Gitu deh Bang. Kalau saya dari awal kan kita ngikutin ya dari awal, terus awal ditemukan Arya Daru, terus kita naikkan beritanya itu dari awal statement dari pihak kepolisian waktu itu Polsek Menteng ya, karena kosnya Arya Daru kan di Gondang Dia. Ya, Gondang Dia. Itu statementnya seperti bunuh diri dari awal seperti di statement kan bahwa itu tidak terjadi penganiayaan itu. Tapi hasil forensik kan Ya awalnya dari awal. Iya. Itu dia punya sakit di mah segala macam. Jadi nggak ada untuk unsur di waktu itu diungkap bahwa itu mencurigakan seperti itu. Bahwa ternyata hasil forensik ternyata ada memar, bertolak belakang. Makanya dari awal agak curiga kenapa kok udah langsung agak disimpulkan bukan dibunuh misalnya gitu ya. Itu yang makanya kita intens untuk memberitakan hal ini untuk sebenarnya ada apa ini kan. Apalagi ternyata dia diplomat Kemenlu yang punya karir yang moncer dan mau ditempatkan di Finlandia ya Bang. Ya, betul. Itu. Mungkin Mas Cipto? ya, Ada. kalau saya melihat memang ada kemungkinan ada orang besar di balik meninggalnya Arya Daru. Sebab sampai Polda Metro Jaya pun tidak sanggup untuk membuka dan melakukan gelar perkara, bahkan menaikkan ke tingkat penyidikan. Ini kan tanda tanya besar, ini ada apa ini? Gitu. Jadi kalau tuntutan dari penasehat hukum keluarga kemudian mendesak polisi untuk menaikkan statusnya ke tingkat penyidikan, hal yang lumrah. Lumrah. Sangat lumrah sekali ya. Karena ya tadi
Dari 4 sidik jari hanya 1 yang teridentifikasi, yang lainnya tidak teridentifikasi karena sudah samar kata polisi rusak. kan. Kemudian meninggal bunuh diri, tapi forensik mengatakan ditemukan Luka lebam, memar gitu. Kemudian ada ancaman semacam intimidasi kepada pihak keluarga yang mengirimkan ya lambang-lambang yang diidentikan yang diasosiasikan ke TPPO, lambang cinta, bintang gitu ya. Kemudian makamnya diacak-acak. Ya sebenarnya kalau kebiasaan saya baca komik detektif Conan dulu, kayaknya nggak terlalu sulit ya mengungkap kasus ini ya. Sama halnya, jadi ya mungkin hal-hal yang misteri sepertinya kayaknya nggak sulit, apalagi dengan zaman yang sudah canggih saat ini gitu ya. Apalagi yang tadi dibilang reformasi Polri, nah ini momentum sebenarnya. Sebenarnya momentum. Untuk memperbaiki citra kinerja kepolisian. Gitu. Kemudian kalau kita lihat, perlu nggak sih yang desakan penasehat hukum keluarga ini meminta Bareskrim untuk ngambil alih? Oke lah, kalau tidak ngambil alih, lakukan supervisi terhadap yang dilakukan oleh penyidik oleh di Polda Metro Jaya ini. Perlu nggak sih harusnya dilakukan agar ya orang nggak jadi penasaran terus gitu? Menurut saya sih perlu, dan itu hak dari keluarga ya untuk meminta kejelasan kasus ini seperti apa, karena ada beberapa fakta yang temuan yang semakin menguatkan kecurigaan dari pihak keluarga, seperti memar di dada, lebam di dada, memar di kening dan leher, sidik jari seperti itu. Ada lagi temuan check-in 24 kali, meskipun itu nggak tahu urusannya ya, urusan kantor atau urusan pribadi kan kita belum tahu. Informasinya hanya sepotong gitu, sepenggal yang diberikan. Nah itu saya kira kalau dalam jangka waktu itu kan Juli, sekarang udah Desember, udah menjelang Desember, misalnya ada batas waktu yang belum bisa ada progres kemajuan ya kenapa nggak dinaikkan ke Bareskrim, nggak masalah menurut saya. Terus yang kedua pihak keluarga kan juga butuh kepastian ya, karena sosok Arya Daru yang selama ini menjadi tumpuan dari keluarga yang nggak pernah punya masalah, tiba-tiba hilang nyawanya, terus juga punya image yang negatif kan, dibilang check-in 24 kali segala macam, itu kan negatif juga buat keluarga kan. Mesti keluarga shock. Jadi untuk kejelasan kalau memang iya apa dia kan perlu aja transparan, kita ungkap transparan, misalnya memang 24 kali itu dia ngapain gitu loh. Saya kira nggak susah untuk menjelaskan itu kan, karena di situ cuma yang agak kalau menurut saya agak nggak nyaman membacanya ya, informasi yang disampaikan oleh polisi itu disebutkan Arya Daru check-in dengan wanita berinisial V. ya. Kemudian di dalam peristiwa awal ditemukan meninggal, kemudian berupaya bunuh diri, kemudian dikaitkan, diasosiasikan dengan penyimpangan seksual. Penemuan kontrasepsi dan sebagainya. Penemuan kontrasepsi dan lain-lain gitu. Nah, ini kan jadi semakin bias yang menunjukkan bahwa ya Arya Daru itu seorang yang abnormal. Itu narasi yang dibangun. Tapi narasi itu tidak diolah dengan baik dengan fakta-fakta temuan-temuan yang disampaikan oleh pihak keluarga. Intimidasi dalam bentuk amplop yang styrofoam yang diterima, makam diacak-acak, ponsel hilang tapi bisa aktif. Ini kemudian yang tidak sinkron. Sama kalau ya balik lagi kalau seperti yang Mas Sipto sampaikan tadi, berkaca di kasus Aksaina, banyak soal ditemukan. Wah, saya pada saat itu jujur pada saat itu saya sempat liputan ya mewawancarai di Reskrimum pada saat itu, Kombes Krishna Murti waktu itu, pada masih Kombes pada saat sekarang itu. udah Komjen. Ya, sekarang udah Komjen. Itu bercerita bagaimana ditemukan fakta-fakta perutnya membesar, jadi makanya akan gampang. Ternyata kembungnya karena kebanyakan makan sayur gitu ya, pecel gitu.
secara saintifik dijelaskan. Tapi yang soal batu yang Dalam tas yang, itu yang ya. membawa dia Iya. sampai dalam tas sampai akhirnya Diikat itu. tenggelam itu nggak pernah juga terungkap begitu. Ini kayaknya semacam ada yang semakin yang disembunyikan. Apakah kita akan berharap kasus ini seperti Aksaina yang sudah ya puluhan tahun ya, udah 10 tahun. 2015. 10 tahun tidak terungkap, akhirnya menguap begitu saja gitu. Menurut saya jangan sampai dah. Jangan sampai ya. Jangan terulang lagi kasus-kasus yang seperti itu dan misterius. Dan momentum reformasi Momentum Polri ini yang reformasi, sebagai Walaupun acuan. selama ini Polri selalu bilang tidak ada kejahatan yang sempurna. Ya, Dalam mengusut tindak kejahatan, polisi selalu menemukan melakukan celah. itu, selalu Karena menemukan tidak celah. ada kejahatan yang sempurna. Karena itu pelajaran dasar dalam ilmu kriminologi kan. Karena kan biasa kalau dalam olah TKP itu ya, setahu saya itu biasa ada kasus pembunuhan nih. Itu biasa polisi akan melakukan pemeriksaan 50 meter, 100 meter, Ya. kemudian sampai radius berapa 1 kilometer. Terus kalau untuk ponsel, itu setahu saya selama saya ini, itu polisi akan mengecek dalam 1 hari terakhir, 3 hari terakhir dia berkomunikasi dengan siapa. Dalam seminggu dia berkomunikasi, sampai dengan sebulan. Itu kedetek semua sama polisi tuh. Tapi untuk kasus-kasus tertentu malah Nah, kebuka. Nah, untuk Arya Dahlan harusnya kan bisa dong kan? Iya. Sama aja kan Beberapa sebenarnya. kasus tertentu yang ditangani, yang kemudian dipublish itu terbuka. Percakapannya kemana, durasinya berapa lama, itu terbuka. Tapi ini tidak terbuka sama itu sekali. yang jadi pertanyaan besar, ada apa? Selama ini kan mereka selalu berkata gitu ya, dicek sama 3 hari terakhir dia komunikasi apa, seminggu sampai dengan sebulan, ketahuan dia. Tapi kenapa yang ini enggak gitu? Mestinya kalau mau fair mah kasus-kasus kejahatan lain dan kasus seperti Arya Daru ini tidak dibedakan itu Bang. Ya, Jadi mestinya ya sama aja penanganannya. Lagi pula pihak keluarga juga dan pengacara sudah bilang ke pihak kepolisian jangan tutup-tutupi kasus ini. Ya udah pihak kepolisian tinggal gamblang aja, terbuka, transparan, bahkan kasih tahu. pihak keluarga menurut pengakuan istrinya, apapun yang disampaikan polisi kami siap terima. Iya. Selama itu masuk akal. Ya kan? Artinya kan puzzle-puzzle ini masih belum lengkap. Jadi keluarga pun masih mempertanyakan. Dengan cerita ditemukannya alat kontrasepsi, kemudian check-in. Ini kan narasi-narasi yang dibangunnya. Yang menurut saya ya tidak sehat. Tapi dalam pengungkapan sebuah fakta, apalagi peristiwa hukum ya, itu harus diungkap secara terbuka. Cuma bagaimana merangkai puzzle-nya, jangan sampai menimbulkan pertanyaan publik. Kan itu yang kita inginkan ya. Jangan. Ya kalau kita bandingkan, ada beberapa kasus lain dengan teknologi, percakapannya kemana, durasinya berapa lama, itu bisa Sampai sedetail itu, Iya, Bang. sampai sedetail itu. Bahkan lebih ekstrim lagi. Saya pernah diperlihatkan sebuah alat oleh teman, alat itu buatan Israel. Kemudian dia coba cloning dari ponsel saya, itu dia baca. Minggu lalu titiknya ada di sini gitu. Padahal teman itu memperlihatkan kepada saya sekitar 9 tahun yang lalu. Alatnya kecil, 9 tahun yang lalu. Dengan perkembangan teknologi, saya yakin itu udah Ada bukan lebih canggih lah. udah semakin presisi gitu loh. Terekam semua ya. Termasuk itu untuk mengungkap ini Bang. Salah satu kejanggalan kan waktu Arya Daru pulang naik taksi dari GI, tiba-tiba dia tengah jalan memutuskan untuk putar balik. Putar balik. Apakah dia menerima telepon dari seseorang atau mendapat ancaman, kita nggak tahu kan waktu itu. Termasuk yang masuk ke rooftop di gedung itu, Kementerian Luar Negeri. Dia kebingungan seperti itu. Seperti orang kebingungan dan tasnya ditemukan di sana. Itu kalau history dari percakapan yang di telepon bisa di track lagi kan mungkin bisa terungkap kan gitu saya. Mungkin karena dia adalah seorang diplomat yang menangani kasus-kasus besar, jadi kayaknya semakin sulit untuk mencari penyebab kematiannya. Kita tidak berharap hal itu akan terjadi. Kita berharap ini akan terang benderang ya kalau kita semua. Tapi ya kita tunggulah seperti apa tuntutan yang berikutnya akan disampaikan oleh pihak keluarga, apalagi pengacara juga melakukan preskon ya setelah bertemu dengan Polda Metro Jaya kemarin. Itu juga sudah melakukan preskon dan menyampaikan ya kejanggalan-kejanggalan yang disebutkan itu diungkap lagi terkait dengan sidik jari, kemudian luka lebam, kemudian
check-in 24 kali dengan seorang wanita berinisial V ya kalau disebut Farah ya, bareng Farah. Ya kemudian itu seharusnya lebih detail lagi polisi untuk mengungkapnya. Ya kayak luka lebam itu kan, luka lebam sendiri ada dua Bang, aktif atau pasif. Ya. Kalau ya. aktif itu luka lebam yang dipukul Bang. Betul. Nah kalau yang pasif dia jatuh. Nah ini kan polisi nggak secara detail menjelaskan itu, atau forensik sendiri nggak menjelaskan. Padahal kalau secara laporan forensik harusnya detail kan? Detail. Luka lebam ini apa nih, aktif atau pasif gitu. Jadi kan bisa kelihatan, dari situ bisa kelihatan, oh aktif berarti ada yang mukul nih. Gitu. Siapa yang mukul kan gitu. Dari situ aja udah nggak detail penjelasannya. Jadi itu ya yang sangat disayangkan. Sebenarnya sebaiknya ya jangan sampai asumsi-asumsi publik yang mengkaitkan akhirnya malah memukul polisi sendiri, memberikan stigma negatif kepada polisi sendiri terkait bahwa polisi tidak profesional, tidak melayani, mengayomi dan melindungi gitu kan. Padahal kan ini yang penting sebenarnya kalau dalam masa-masa saat ini, apalagi akan munculnya adanya Komisi Reformasi Polri ya. Tentu saja kita akan berharap itu. Terima kasih abang-abangku, kita telah berdiskusi tentang menguak misteri kematian Arya Daru yang kita sendiri nggak tahu. Kita akan membahasnya sampai kapan, karena tentu saja di dalam Sindoskop setiap temuan-temuan ini pasti akan kita bahas, karena ini yang menjadi perhatian publik. Sampai di sini Sindoskop kali ini bersama saya Ika Kesuma dan juga jurnalis Sindonews. Sampai jumpa.